Apa tujuan hidupmu untuk dirimu sendiri dan keluargamu? Apakah memasuki surga salah satunya? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah kamu bahwa beberapa individu yang sangat kaya, mungkin setara dengan miliarder masa kini, menjadi orang-orang kudus? Para pria dan wanita kudus ini termasuk yang terkaya di zaman mereka. Beberapa setara dengan miliarder masa kini, namun memilih memasuki gerbang kekudusan dengan menggunakan sumber daya mereka untuk Tuhan dan sesama. Santa Catherine Drexel, pewaris kekayaan perbankan, mendirikan The Sisters of the Blessed Sacrament, menggunakan kekayaannya untuk sekolah dan misi untuk penduduk asli Amerika dan Afrika Amerika, dikanonisasi tahun 2000. Santo Louis ke-9 dari Prancis, Raja Prancis yang sangat kaya. Ia membangun gereja-gereja, merawat orang miskin, hidup dengan keras meskipun memiliki kekayaan besar. Dikanonisasi tahun 1297, Santa Margaret dari Skotlandia, seorang ratu, wanita bangsawan yang kaya. Ia beramal untuk orang miskin, melakukan reformasi gereja, menjalani kehidupan keluarga yang taat. Dikanonisasi tahun 1250, Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang putri dengan kekayaan kerajaan yang besar. Ia menyerahkan kemewahan, merawat orang sakit di rumah sakit, membagikan sedekah. Dikanonisasi tahun 1235. Santo Henry Kaisar kedua, ia merupakan salah satu dari kaisar terkaya di Eropa. Ia mendukung biara-biara, memperbaharui gereja, hidup suci dengan istrinya, Santa Cunegunda. Dikanonisasi tahun 1146. Mengarahlah untuk surga di atas, bukan untuk emas yang dapat dirampok pencuri. Dalam Injil hari ini, Yesus memanggil kita untuk memasuki pintu yang sesak menuju surga. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kata-kata Yesus tentang pintu yang sesak itu dapat menghibur dan menantang. Ia mengingatkan kita bahwa jalan menuju hidup kekal tidaklah luas dan mudah, tapi sempit dan penuh tantangan. Tidaklah cukup hanya sekedar mengenalnya dengan namanya saja, atau berada di dekat kerumunan orang yang mengikutinya. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh hidup sebagai murid-muridnya. Pintu yang sesak bukanlah tentang pengucilan, tapi tentang perubahan. Sebuah ajakan untuk melepaskan kebanggaan diri, keegoisan dan keterikatan yang tidak kekal. Sehingga kita bisa berjalan dalam kerendahan hati, kasih dan kesetiaan. Untuk individu, ini berarti memilih doa harian, kejujuran dan pengampunan bahkan ketika tak seorang pun melihatmu. Untuk pasangan, itu berarti merangkul cinta penuh pengorbanan, menanggung beban masing-masing dan mencari kekudusan bersama-sama. Bagi keluarga, itu berarti menjadikan rumah sebagai tempat di mana Kristus disambut, melalui doa bersama, pelayanan, dan pilihan yang dipenuhi iman. Orang-orang kudus mengingatkan kita bahwa bahkan raja-raja, ratu, dan orang yang paling kaya di zaman mereka memilih pintu yang sesak, bukan dengan berpegang teguh pada kekayaan, kekuasaan, atau status, tapi dengan menggunakannya untuk Tuhan dan sesama. Kekudusan tidaklah jauh. Kekudusan mungkin terjadi di dapur kita, kantor, sekolah, dan pasar. Mengarahlah untuk surga di atas, bukan untuk emas yang dapat dirampok pencuri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengasihi kami tanpa syarat, atas penderitaan-Mu, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Isi hati kami ya Tuhan dengan rahmat, kedamaian dan belas kasih-Mu.
Sembuhkan luka kami, perbaharui fokus kami, dan ubahlah hidup kami. Seperti yang Kau lakukan pada orang-orang suci dan perempuan yang termasuk orang terkaya di zaman mereka, yang memilih pintu yang sisak dengan menggunakan kekayaan mereka untuk Tuhan dan sesama. Mengarahlah untuk surga di atas, bukan untuk emas yang dapat dirampok pencuri. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.